Shalom, damai di hati. Kita jumpa lagi dengan sapaan berkat Jemaat Gemim Peniel Tuna Wawanasa. Saudara-saudara, di kesempatan ini kita akan membaca dan merenungkan firman-Nya. Dan sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sungguh bersyukur karena tuntunan Tuhan sempurna. Kami lagi boleh ada, kami lagi boleh menikmati kehidupan ini hanya oleh karena anugerah-Mu. Dan di kesempatan ini kami hendak membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Ya Roh Kudus, penuhi kami, tuntun kami, arahkan kami, beri hikmat kepada kami, agar kami mampu mengerti dan memahami apa kata firman. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bagian firman yang menjadi perenungan kita di hari ini diambil dalam kitab Injil Lukas, pasal 17, dibaca mulai ayat 11 sampai dengan ayat 19. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar dan yang memelihara firman-Nya. Amin. Saudara-saudara, pemirsa yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, banyak orang yang melupakan kebaikan yang telah diterimanya dari orang lain. Demikian juga kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Seringkali juga, bukan hanya seringkali, banyak kali kita melupakan kebaikan Tuhan dan menganggap bahwa semua keberhasilan, semua yang ada pada kita, ini karena kita kuat. Ini karena saya, bukan karena Tuhan. Sehingga ada pepatah yang mengatakan, bagaikan kacang lupa kulitnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari torang belajar dari apa yang diungkapkan firman Tuhan kita tadi. Berbicara tentang ke-10 orang kusta. Yang diawali dengan dalam perjalanan Yesus ke Yerusalem. Ketika dia menyusuri perbatasan Samaria dan Galilea. Dan
ya, ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta. Dorang berdiri agak jauh dan berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Ketika Yesus mendengar itu, ia memandang mereka. Dan dia berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Luar biasa. Ketika mereka dalam perjalanan, mereka menjadi tahir. Namun, sangat disayangkan. Hanya 1 orang yang kembali kepada Yesus. Dia memuji, dia memuliakan Tuhan. Karena dia sungguh sadar dia boleh sembuh hanya oleh karena anugerah Tuhan. Dia tersungkur di kaki Yesus. Dia sungguh berterima kasih kepada Yesus yang memberikan kesembuhan kepadanya. Karena kita tahu bersama saudara-saudara, orang yang berpenyakit kusta adalah orang yang diasingkan di tengah-tengah persekutuan. Mereka diisolasi. Ya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sehingga Yesus berkata kepadanya, ya, bukankah ke-10 orang tadi semuanya tahir, semuanya sembuh? Mana yang 9? Masakan ini hanya 1 orang asing lagi. Orang Samaria yang dianggap kafir. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kadangkala juga dalam hidup kita. Kita seperti 9 orang. Yang tidak tahu berterima kasih. Yang nintau diri. Ya, telah menerima kasih Tuhan. Telah menerima kebaikan Tuhan. Tetapi tidak mampu untuk bersyukur. Tidak mampu untuk berterima kasih. Bacaan kita mengingatkan kita, biarlah kita bertobat dan jadilah seperti seorang Samaria ini yang kembali kepada Yesus, memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Tuhan menolong dan memberkati kita dengan firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkaulah sumber hidup kami. Engkaulah yang selalu menyatakan kasih dan kemurahan-Mu bagi kami. Tuntunlah terus kami Tuhan. Arahkanlah terus kami Tuhan. Agar mampu untuk bersyukur. Mampu untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Mampu untuk menyatakan ungkapan terima kasih kami kepadamu. Lewat perkataan, sikap dan perbuatan-perbuatan kami. Inilah kami Tuhan. Yang sungguh bersyukur. Karena firman-Mu yang terus membekali kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Demikianlah sapaan berkat edisi hari ini. Tuhan Yesus menolong dan memberkati orang semua.